Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang kata Nabi pasti terjadi adalah al-maut, adalah kematian. Kalau sukses, mungkin ada orang yang sukses, ada yang tidak. Kalau sehat, ada yang sehat, ada yang tidak. Tapi sesuatu yang pasti terjadi adalah al-maut. Dan kemudian Nabi mengatakan Adzqan nas, orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang pandai merenungkan kematiannya dan menyiapkan amal untuk hari setelah kematiannya. Jadi kalau lihat dari definisi ini, orang cerdas itu ternyata bukan orang yang pintar ekonominya, IT-nya, politik dan sebagainya. Kalau lihat dari definisi ungkapan Nabi, Nabi mengatakan Adzqan nas, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang pandai merenungkan kematiannya dan menyiapkan amal untuk hari setelah kematian. Kalau dipersingkat, diringkas, maka orang cerdas itu adalah orang yang banyak beramal. Kalau kita ringkas, kita hadir di sini untuk tarawih, jamaah isya, nanti ada tahajud. Ini orang-orang cerdas kalau lihat dari definisi. Ada yang tadarus sampai hatam, sedekah, dan berbagai amal soleh mengisi Ramadan. Itu ciri orang-orang cerdas. Terus Nabi menggambarkan tentang kematian itu dengan sebuah gambaran, kata Nabi, jika kita keluar rumah, kan kebiasaan sehari-hari kan pagi hari kita keluar rumah, yang kita lihat kan sampahlah berserakan, sebagiannya adalah dedaunan yang jatuh. Yang biasa kita lakukan adalah kita sapu, kita kumpulkan, masukkan tong sampah, atau kita bakar gitu. Itu kebiasaan rutin yang bukan hal yang istimewa, rutinitas kita. Tapi Nabi memberi peringatan kepada kita, di situ ada pelajaran, kata Nabi. Karena kalau kita cermati, kalau kita lihat dedaunan yang jatuh itu, kata Nabi, ada yang sudah kering, ya, ada yang masih hijau, bahkan ada yang pucuknya baru tumbuh, masih hijau muda sudah jatuh. Nah, Nabi mengatakan itulah al-maut, itulah kematian. Maknanya adalah kematian itu bisa sampai kepada kita tidak mengenal usia. Kadang meninggal dunia sesudah sepuh, senior, usia di atas 60-70 tahun dan seterusnya, seperti dedaunan yang kering jatuh. Diterpa angin pelan aja sudah jatuh, karena sudah sepuh, sudah kering gitu. Tapi ada juga yang masih hijau, masih lincah-lincahnya, masih muda sekali, masih semangat giat belajar, masih banyak hal yang bisa dilakukan, tapi udah meninggal juga. Bahkan ada yang baru dilahirkan, masih lucu-lucunya lah. Ternyata cucu kita, cucu orang lain masih setahun, 2 tahun dan sebagainya, ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak bisa kemudian kita menyimpulkan merasa masih muda, tenang saja, orang tua juga masih banyak. Nah, kita masih muda. Karena sekali lagi kematian itu seperti dedaunan yang jatuh. Kalau anginnya kencang, kemudian menerpa dedaunan dan dahan, itu jangankan daun yang kering, daun hijau, dahannya juga bisa patah.
kalau anginnya terlalu keras, terlalu kencang. Terus seorang ahli hikmah namanya Luqmanul Hakim. Beliau itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan di Quran. Surah Luqman kan. Padahal bukan nabi, bukan rasul. Saking istimewanya pemahaman dia tentang tauhid dan pesan-pesan istimewa kepada putranya, sampai sebagian pesan beliau terhadap putranya kan diabadikan di Quran. Surah Luqman. Dari ayat 10 sampai ayat 20 di situ pesan Luqman luar biasa tentang syirik, tentang tauhid, tentang berbakti ke orang tua dan sebagainya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah dan seterusnya. Dari surah Luqman. Tapi kata Nabi ada pesan Luqman tentang kematian yang tidak dicantumkan di surah Luqman, adanya di hadis. Nabi kemudian menyampaikan Luqman pernah berpesan kepada putranya. Kata-katanya Nabi mengatakan begini, kepada putranya Luqman berpesan, ya bunayya innan nata thalathatu athlas. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jika seseorang meninggal dunia maka dia dibagi 3. Thuluthun lillah, sepertiga milik Allah, thuluthun lidudi, sepertiga milik cacing, wa thuluthun linafsihi, sepertiga milik dirinya, milik kita. Nah, kemudian ulama menjelaskan tentang tafsirnya, tentang maknanya. Tadi Luqman mengatakan jika seseorang meninggal dunia maka dibagi 3. Thuluthun lillah, sepertiga milik Allah. Maknanya adalah yang menjadi milik Allah adalah ruh atau roh, kita menyebutnya. Bentuk jamannya arwah. Cuman kalau di Sunda kalau menyebut kata ruh atau roh biasa-biasa aja. Tapi kalau menyebut kata arwah kok mendadak merinding. Padahal arwah itu kan bentuk jamak dari ruh. Hati-hati, di belakang pohon itu ada arwahnya, mendadak merinding. Padahal arwah itu ya roh-roh juga. Kita semua punya roh. Di dalam diri kita ada rohnya, nggak masalah. Tapi kalau di sekeliling kita ada arwah, wah langsung bulu kuduk berdiri. Padahal itu juga aja. Jadi pada saat meninggal dunia, rohnya kembali kepada Allah. Makanya kata Allah, idza asabatu musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jika ditimpa musibah, salah satunya kematian, qalu, ucapkanlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah apa? Ruh. Timbul pertanyaan di kalangan para ulama ketika kembali kepada Allah, roh itu ada di mana? Apa di rumah kita, apa di makam, atau gentayangan, atau gimana? Mayoritas ulama menyimpulkan roh itu seringnya dekat jasad di mana dimakamkan. Makanya kalau kita masuk kuburan, makbaroh, ke pemakaman, sunnah Nabi adalah mengucapkan salam, kan gitu. Karena di situ roh-roh itu hadir dan menjawab salam kita. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin antum sabiqun wa ana insyaallah bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai penghuni kubur, Anda sudah mendahului kami, insya Allah kami akan nyusul kalian, gitu komitmennya itu. Dan kata Nabi, roh-roh itu menjawab salam kita. Cuman karena beda alam kita tidak mendengarnya. Alhamdulillah tidak mendengarnya. Kalau mendengarnya kan repot. Mungkin kita salam, roh dia pemakaman itu menjawab semua, kan repot. Kalau mendengar, kata Nabi, yang mendengar jawaban salam, bahkan yang mendengar di azab kubur di sekitar itu adalah hayawan. Mungkin anjing di situ yang berkeliaran, ada ayam, ada kucing dan sebagainya. Dia mendengarkan jeritan azab kubur, bahkan salamnya, jawaban salam orang-orang yang hadir di makam. Kalau ibu bapak nggak percaya, tanya aja, tanya ayam gitu ya.
Ya kita mah percaya aja deh, itu masalah goib. Kegoiban itu sifatnya nas, wahyu gitu. Kalau menurut wahyu begitu ya kita percaya. Apalagi itu di luar alam kita. Jadi sekali lagi, sepertiga milik Allah kembali kepada Allah, dan seringnya di situ, dan kita mengucapkan salam pada saat kita masuk pemakaman. Berarti pada saat kita masuk makam, mereka itu bahagia, kata Nabi, karena mendapatkan doa kita. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat ketika Nabi itu memakamkan jenazah sahabat. Setelah digali, kemudian jenazahnya dimasukkan ke lahat, kemudian ditutup dengan tanah. Kemudian Nabi berzikir, sampai kemudian sahabat mengikuti gitu. Nabi berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan seterusnya. Sahabat mengikuti subhanallah, Nabi Allahu Akbar, brong gitu, sampai ke makam itu tertutup gitu, dengan tanah semua. Nah, selesai pemakaman, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda tadi mengucapkan zikir pada saat jenazah dikuburkan, ditimpuk dengan tanah sampai selesai. Itu maknanya apa? Kata Nabi, yang dikubur ini adalah sahabat orang yang soleh. Saat ini tengah dihimpit oleh bumi, dihimpit oleh tanah. Zikir dan doa melapangkan kuburnya. Jadi kalau begitu zikir, doa yang kita baca, apalagi di sholat jenazah, itu dampaknya besar kepada almarhum, almarhumah. Karena mereka mengharapkan dari yang masih hidup adalah zikir dan doa kita. Ngirim pulsa nggak sampai, nge-WA nggak akan dijawab. Yang dijawab oleh mereka adalah zikir dan doa kita. Makanya kalau kita lihat urutan sholat jenazah, 4 takbir kan? Takbir pertama Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah sampai enggak? Sampai, karena dalam sholat jenazah kita itu. Kemudian takbir kedua baca sholawat. Baca sholawat dibenarkan enggak? Itu ada bacaannya. Kemudian yang ketiga baru doa. 3 ke 4 Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu, dan seterusnya. Sampai ke Allahumma la tahrimna ajruhu, dan seterusnya. Itu mendoakan almarhum dan almarhumah. Apalagi di salah satu ayat Quran ada doa yang untuk saudara-saudara kita, orang-orang beriman yang sudah mendahului. Surah Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini dengki, iri kepada sesama muslim, dan ampunilah kami serta orang-orang yang sudah mendahului kami dan mereka beriman. Jadi doa zikir yang kita baca itu ada dampaknya kepada almarhum dan almarhum. Sekali lagi, thuluthun lillah, sepertiga milik Allah. Thuluthun lidudi, sepertiga milik cacing. Maksudnya jasadnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali ke tanah, menjadi santapan binatang tanah. Kecuali kata Nabi, jasad para nabi. Kalau jasad para nabi itu tidak bisa dimakan binatang tanah. Sehingga timbul pertanyaan, ketika ada penggalian pemakaman karena kena proyek, misalnya ada proyek jalan, itu harus dipindahkan tuh kuburan keluarga kita, atau ada proyek untuk perumahan dan sebagainya, dengan negosiasi disepakati dipindahkan. Terkejutlah kita, ternyata ada jasad yang masih utuh, ya. Padahal sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Al-Quran memberikan isyarat ada orang-orang yang amaliyahnya mungkin seperti para nabi. Karena nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang berkumpul dengan para nabi karena amalnya. An-Nisa ayat 69. Sahabat pernah datang kepada Nabi dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, saya kalau jauh suka rindu ingin berjumpa denganmu. Bahkan sedang makan saja ingat kepadamu, ya. Mau tidur saja ingat kepadamu, ya. Ini hadis, bukan lagu, ya. Saking rindunya mungkin kepada Nabi. Nah, terus beliau mengatakan gini,
Tapi yang saya khawatirkan ya Rasulullah adalah nanti pada hari kiamat saya tidak berjumpa lagi denganmu, karena tentu engkau tempatnya istimewa, makomnya istimewa. Jadi sahabat khawatir nanti pada hari kiamat tidak berjumpa lagi. Kalau saat itu kan berjumpa kan. Nabi tidak menjawab. Jawabannya Quran surah An-Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, baik dari kalangan para nabi, para pejuang Islam, orang yang jujur dan benar, dan orang-orang soleh. Merekalah sebaik-baik sahabat. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, kita semua punya harapan nanti pada hari kiamat berkumpul dengan para nabi. Kuncinya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik binatang tanah melebur menjadi tanah, kecuali ada orang-orang istimewa yang karena amalnya mungkin sederajat dengan para nabi. Terakhir, wasulusun li nafsihi, sepertiga milik diri kita. Maknanya adalah amalun soleh, amal soleh. Itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Terakhir, hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, amal soleh itu amat sangat banyak, tapi dua istimewakan, prioritaskan. Khoslatani la syai'a afdhalu minhuma. Ada dua amal soleh kata Nabi yang paling istimewa, tidak ada yang lebih istimewa dari dua amal soleh itu. Yang pertama kata Nabi adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Apapun harangan, rintangan, godaan, ancaman dan sebagainya, kalau iman kepada Allah dia akan mantap. Orang beriman seperti itu di Al-Quran disebut khairul bariyah, makhluk terbaik. Tapi iman saja tidak cukup. Kata Nabi, amal terbaik kedua setelah beriman adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaatnya kepada sesama, semakin besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menganjurkan utamakan manfaat itu terasa oleh orang-orang sekitar di antara kita. Seorang suami terasa manfaatnya oleh istri. Istri juga terasa manfaatnya oleh suami, terasa manfaatnya oleh anak-anak. Kalau misalnya kehadiran suami ke rumah, ya, tidak peduli ada ataupun tidak, wah sudah tidak ada manfaat. Kata tetangga tuh, ibu gak kelihatan si bapak sudah beberapa hari kemana, nggak tahu, biarin aja, sudah nggak ada manfaat, biarin aja. Ibu kalau nanti suami ibu dengan wanita lain gimana? Nggak peduli lah, dah saya tahu mau apa ayung lah. Kalau sudah kalau sudah segitu, wah udah nggak ada manfaatnya. Tapi kalau udah agak telat ini, udah biasanya pulang jam 6 atau jam 5, ini jam 9 malam belum pulang, di WA, di telepon dan sebagainya, masih ada manfaatnya. Sama suami istri juga begitu. Pokoknya mah lamun si mamah mah aman gitu. Udah nggak ada manfaatnya. Karena kalau ada pasti ribut, pasti cekcok gitu. Berarti nggak ada manfaatnya. Nah, oleh sebab itu sebaik-baik manfaat, sebaik-baik orang adalah punya nilai manfaat. Jangan jauh-jauh ke orang-orang sekitar kita, lingkungan kecil kita, masjid kita, warga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan itu menjadi muhasabah buat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.